Ya, oke rekan-rekan. Jadi kali ini kita akan membahas tentang query select bagian pertama. Eh, Website yang akan saya gunakan untuk materi yaitu saya mengambil dari Waitree School, yang mana Waitree School ini merupakan kitab sucinya gitu ya untuk yang mau latihan-latihan atau mau belajar online tentang komputer, bahasa pemrograman. Di sana ada HTML, JavaScript, ya ada macam-macam. Kita langsung aja kita masuk ke Learn SQL. Alamatnya bisa dicari di waitrieschools.com. Jadi SQL itu apa? Jadi SQL adalah standard language untuk storing atau menyimpan data, kemudian untuk memanipulasi data, dan yang terakhir untuk retrieve data. Jadi bisa nyimpen, bisa manipulasi atau ngedit, sama retrieve itu mengambil data seperti itu. Nah, pada pertemuan kali ini akan menjadi sangat panjang bahasannya. Jadi kita akan bagi untuk retrieve dulu yang simple. Dan retrieve pun saya akan bagi menjadi 2 bagian atau 3 bagian. Yang pertama kita select yang sederhana, kita akan bahas select biasa, select distinct, select where, dan and or not. Mungkin kalau masuk waktunya kita masuk ke order by untuk sorting datanya. Kita mulai aja untuk select yang biasa. Jadi sintak select itu seperti ini. Select kolom from tabel. Jadi basicnya sintaknya seperti ini. Jadi setelah select itu kita pilih kolomnya dulu, kemudian from nama tabel. Misal kita ganti untuk tampilkan semua, jadi kita ganti dengan tanda bintang, bacanya all. Select all from kemarin nama tabelnya adalah tb underscore member. Oke, tanda petik satu ini boleh diisi, boleh enggak. Biasanya untuk penutup aja. Jadi select all from member ini akan menghasilkan data yang ada pada tabel member. Jadi itu akan menampilkan ID, first name, last name, semua field yang ada pada tabel member. Itu sintaknya adalah select all from tabel member, seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah select yang kita isi dengan fieldnya. Jadi kita spesifik ingin mencari first name misalnya, kemudian email, sama jenis kelamin atau gender from TB member, seperti itu. Kita coba di execute. Nah, ini. Jadi dia akan menampilkan first name, email, dan gender, seperti itu. Jadi ada dua ya. Yang ini yang pakai bintang ini select all untuk menampilkan semua data, kemudian ini untuk menampilkan data yang email field yang spesifik. Oke, kita lanjut. Yang ketiga itu adalah penggunaan distinct. Jadi distinct itu digunakan untuk menghasilkan atau return only distinct value. Jadi hanya nilai yang beda, seperti itu. Oke, kita coba. Select ukuran baju, seperti itu, from TB member. Nah, kita coba hasilnya seperti apa. Hasilnya seperti ini. Dia akan menghasilkan keseluruhan data yang ada di tabel member dengan field ukuran baju. Padahal kita kan pengen menampilkan ukuran baju yang beda tuh apa aja sih. Nah, kita tambahkan distinct. Nah, menghasilkan 7 row, yaitu ada XL, ada M, ada triple XL, dan sebagainya. Jadi distinct itu akan mengambil hanya value yang unik saja, seperti itu. Jadi yang unik di situ kan ada XL, M, triple XL, double XL, dan sebagainya. Jadi kalau distinctnya dihilangkan, jadi itu akan keseluruhan data yang ada di tabel ukuran baju, di field ukuran baju itu akan muncul. Jadi kita tambahkan distinct untuk hanya memunculkan data yang unik saja. Contoh lain untuk distinct adalah select distinct gender gitu misalnya,
from TB member. Nah, tentu ini akan menghasilkan hanya 2 record, yaitu male dan female, seperti itu. Oke, kita lanjut dengan yang ketiga, yaitu where. Nah, yang mana select from tabel where condition ini merupakan inti dari pembahasan query select. Jadi kita akan berurusan dengan where condition ini sangat banyak. Karena pada saat kita meretrieve data, tentunya kita pasti akan dibekali dengan syarat atau kondisi apa saja yang akan kita minta pada data tersebut. Simpelnya gini, kita ingin menampilkan data member dengan jenis kelamin cowok gitu misalnya. Nah, tentu select all from TB member where. Jadi ada where di sana. Where itu menyatakan kondisi atau syaratnya apa? Syaratnya adalah gender sama dengan male, seperti ini. Kita coba. Nah, seperti ini. Ini akan menghasilkan jenis kelamin laki-laki. Kalau mau yang perempuan, kita ubah menjadi seperti ini. Oke, kita coba. Nah, hasilnya seperti ini. Ada 503 record yang perempuan. Ini berlaku juga untuk field yang lain. Misalnya tampilkan yang ukuran bajunya S. Ya udah. Ukuran baju sama dengan S. Kita coba. Ya, mau. Jadi ini menampilkan yang ukuran bajunya S. Seperti itu. Oke, cukup oke ya. Semoga bisa dipahami. Jadi satu sintak ini sudah termasuk satu sintak query select. Jadi di tugas kemarin saya menugaskan bikin 5 apa bikin 10, ya bikinnya seperti ini aja. Jadi contoh-contohnya gunakan variasi ini, gunakan where misalnya untuk menampilkan apa. Selain ukuran baju, kita juga bisa menggunakan field yang lain sebagai contoh. Misalnya yang tanggal lahirnya 17 Agustus 2001 gitu misalnya. Ya udah, kita coba select all from TB member where tanggal lahir sama dengan, oke, kita coba 2001 Agustus 17. Seperti ini. Nah, ini hasilnya. Jadi ada satu member yang lahir di tanggal 17 Agustus tahun 2001. Itu penggunaan where. Oke. Di where tadi kita sudah membahas operator yang digunakan di where itu ada ini. Sama dengan, lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya. Oh ya, untuk diperhatikan juga, operator sama dengan ini jika nanti bertemu dengan field dengan tipe data numerik, itu nggak usah pakai tanda petik. Selain numerik itu kita pakai tanda petik, seperti itu. Oke, kita sudah bahas tadi untuk yang equal atau sama dengan, kemudian itu bisa divariasikan dengan yang lebih besar, lebih kecil. Tapi ya berlaku untuk yang tipe data yang seperti ini, yang tanggal lahir kayak gitu. Misalnya yang tanggal lahirnya itu di atas 17 Agustus 2001. Jadinya pasangannya di sana tanda lebih besar daripada 2001 08 17. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah yang member yang lahir di atas tanggal 17 Agustus 2001. Nah, itu penggunaan sama dengan, penggunaan lebih besar. Begitu juga untuk lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan ini artinya not equal, seperti itu. Selanjutnya kita punya between, like, dan juga in. Oke, kita coba yang pertama penggunaan between. Oke, between seperti ini, select all from TB member where. Jadi between tuh rentang ya. Misalnya yang lahir di bulan Januari tahun 2001 kayak itu. Jadi where tanggal lahir
between. Nah, Januari 2001 itu kan mulainya 2001 0101 N. Nah, jadi between itu sintaknya pasangannya N, N. Between N. 2001 01 sampai 31. Coba. Nah, ini adalah data yang lahir di bulan Januari tahun 2001, seperti itu. Itu penggunaan between. Kemudian ada penggunaan like. Oke, yang untuk penggunaan like itu digunakan untuk mencari pattern atau pola. Kita coba. Itu biasanya digunakan untuk ini, pencarian nama yang ada kata Jerry gitu misalnya, atau yang ada kata Katy atau apa gitu. Misalnya kita coba select all from TB member where first name like. Nah, begitu like itu diikuti dengan tanda petik 2 dan tanda persen. Jadi ini adalah sintak awalnya. Misalnya saya ingin mencari yang ada ini apa ya, misalnya yang di dalamnya ada TH-nya lah. Nah, kayak gitu. Kita coba. Nah, ini menghasilkan nama-nama member yang ada TH-nya. Jadi namanya dia tuh isi TH kayak gitu. Kalau misalnya itu artinya kan di dalam persen, jadi depannya terserah apa, belakangnya terserah apa, yang penting dia ada TH-nya. Kalau misalnya saya taruh di depan TH seperti ini, nah yang terjadi adalah first name-nya diawali dengan huruf TH. Seperti itu. Demikian juga kalau saya ditaruh persennya di depan, belakangnya T, misalnya seperti itu. Ini akan menghasilkan, nah, first name yang diakhiri dengan T di belakangnya, seperti itu. Jadi ini select all from member, penggunaan like. Jadi untuk persen di depan dan persen di belakang. Jadi persen tuh bisa dianalogikan gini, terserahlah apa, belakangnya T. Kemudian T terserah apa. Nah, kayak gitu. Jadi diawali dengan huruf T, belakangnya terserah apa, kayak gitu. Itu contoh penggunaan like. Jadi prinsipnya like cuma itu aja, persen di depan, persen di belakang, atau persen depan belakang. Kalau persen depan belakang artinya di dalam first name yang ingin kita cari itu mengandung huruf T, seperti itu. Dan yang terakhir kita punya in. Sepertinya waktu sudah mau habis, jadi kita coba in aja. Kita in apa terakhir, semoga. Oke, kita coba. Jadi in itu mirip kayak between, cuman bedanya between kan untuk rentang, sedangkan in tuh kita bisa memasukkan untuk yang non rentang. Contohnya ukuran baju tadi. TB member where ukuran baju in. Nah, kita ingin menampilkan ukuran baju yang ukurannya S sama ukurannya L dan ukuran triple XL, seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi kita menampilkan member dengan ukuran baju S, L, dan triple XL. Itu adalah penggunaan untuk in. Nah, lagi sedikit. Query tadi itu bisa digabung dengan and, or, sama not. Logika and itu, jadi kondisi satu dan kondisi lain itu harus terpenuhi dua-duanya baru dia true. Logika or itu kondisi satu, salah satu kondisi itu bernilai true, dia akan true. Contoh analoginya kayak gini. Jadi saya akan memilih cewek atau pacar kalau dia itu cantik dan pintar. Jadi cantik
dan pintar baru kita pilih. Nah, kalau misalnya kita menggunakan logika OR, cantik atau pintar, OR pintar. Jadi ya udah kalau cantik aja tapi nggak pintar ya nggak apa-apa kita pilih, atau dia pintar tapi nggak cantik ya udah kita pilih. Itu contoh analoginya. Jadi ya penggunaan and dan or itu bisa digunakan di sini. Misalnya, oke ini sudah ada contoh. Yang ukuran bajunya SM, kemudian yang lahir di atas tahun 2000 dan jenis kelaminnya laki-laki. Kita coba. Nah, ini dia. Jadi syarat-syaratnya itu bisa digabung. Ini syarat yang pertama adalah ukuran bajunya S sama M. Kemudian syarat yang kedua tanggal lahirnya di atas tahun 2000. Dan syarat yang ketiga jenis kelaminnya adalah laki-laki. Oke, sekian. Kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Terima kasih.